Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Dengan tema ibadah kita, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya, mengingatkan kita bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita setia. Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, memuliakan Allah yang kasih-Nya kekal dan setia sepanjang masa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dari masa yang lalu hingga saat ini. Kami memuji Engkau, sebab firman-Mu telah sampai kepada kami melalui Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kehidupan bagi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan perintah-Mu melalui firman-Mu, agar iman kami tetap teguh kepadamu, dan kami dapat berperilaku dalam kekudusan. Kuasai dan baharuilah hati kami, agar tetap kudus sampai akhir hidup kami, melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah menyertai kamu. Amin. Haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh
ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzinah. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kor Mahasiswa STT Trinity Parapat. Kasih
Bernyanyi buku nyanyian HKI nomor 424 ayat 1 sampai 2, Suara Roh Tuhan. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuslah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita membaca epistel yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 24. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Benarlah ya Tuhan, besar kasih setiamu kepada kami. Kehidupan kami dan segala keberadaan kami sampai hari ini adalah bukti betapa besarnya kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami, tidak adalah arti hidup kami ini ya Tuhan. Semua sia-sia belaka ya Bapa. Namun kami bersyukur, kami memuji Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, yang sedemikian mengasihi kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh mau memberikan hati dan pikiran kami dan seluruh keberadaan kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah kehidupan kami, firman-Mu yang adalah pedoman kami Tuhan, bagaimana kami menjalani hidup di dunia ini, hidup yang sementara ini ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami semua, seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, pemirsa setia Nusantara TV dimanapun berada, tapi kami juga yang mengikuti ibadah ini secara onsite. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami sedemikian rupa, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipenuhi kembali bejana kami, ketika kami nanti kembali ke kehidupan kami, firman Tuhan terus menjadi pegangan kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa, berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya menyapa sekali lagi pemirsa setia Nusantara TV, juga jemaat Tuhan dimanapun berada, juga mahasiswa-mahasiswa STT Trinity dan seluruh staf dosen yang mengikuti ibadah ini. Shalom. Sekali lagi, shalom. Horas. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita membacanya berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya meminta untuk membaca ayat yang genap. Mari kita mulai. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan menjadi terang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa minggu ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Saya mau memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian di sini pemirsa Nusantara TV terasa tersentak, kaget karena menyadari akan kepanaan hidup? Atau kalau mau saya ganti pertanyaannya, pada saat kapan, pada momen apa saudara-saudara sekalian terasa disadarkan bahwa hidup ini ternyata fana, hidup ini ternyata sementara? Ada yang mau menjawab? Pada saat momen apa itu kira-kira? Pada saat sengsara? Ada lagi? Pada saat apa Bapak Ibu? Pada saat duka? Iya. Ada lagi? Mungkin salah satu momen yang seringkali membuat kita tersadar, tersentak betapa panahnya hidup ini adalah ketika ada kematian. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita. Ketika mereka meninggal, apalagi bukan karena sakit yang lama, ya 1 hari, 2 hari atau seminggu ke rumah sakit begitu, kita pikir bapak atau ibu masih bisa pulang ke rumah. Tapi tidak. Tahun 2021 saya mengalami itu, saya membawa orang tua saya dua-duanya, mama dan bapak, ke rumah sakit dengan harapan mereka masih pulang ke rumah. Pulang, mama pulang, tapi bapak pulang untuk dikuburkan. Baru terasa, tersadar, tersentak bahwa ternyata hidup ini begitu sementara, fana, singkat saudara-saudara. Kita tidak bisa take it for granted bahwa kita selalu berdoa, setiap kali ada berulang tahun kita berdoa, semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Setidaknya kita bisa mencapai umur seperti yang dikatakan oleh pemazmur, 70 tahun atau kuat 80 tahun. Tapi saudara-saudara, seringkali kematian itu bukan sesuatu yang ingin kita pikirkan. Bahkan ketika saya berbicara tentang kematian, mungkin ada di sini yang udah mengalami rasa takut. Tetapi saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang mutlak, pasti terjadi. Kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun. Saudara-saudara, Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 ini sebenarnya mau menyatakan hal yang demikian kepada kita. Mengingatkan kepada kita yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu ada batasannya. Ada tenggak waktunya, bahwa hidup manusia itu ada akhirnya. Sama seperti pengkhotbah bilang ada waktunya lahir, maka ada waktunya juga akan mati. Kalau kita baca keseluruhan pasal 103 ini, maka di sana banyak sekali gambaran-gambaran yang digunakan. Kasih Allah digambarkan sebagai kasih seorang bapa kepada anaknya. Maka pada bagian ini digambarkan tentang bagaimana hidup manusia itu. Mari kita baca sekali lagi ayat 15 dan ayat 16 bersama-sama. 2, 3, ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi. Dan apa tidak mengenalnya lagi. Wah,
Ada dua gambaran yang dituliskan di sana. Bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Dikatakan hidup manusia itu seperti rumput. Dan yang kedua dikatakan hidup manusia itu seperti bunga. Bunga. Ya, sekali lagi yang suka menanam pohon, bunga, kita akan berusaha sedemikian rupa supaya tanaman ini bertumbuh, disiram, dipupuk, disiangi, rumput-rumput yang mengganggu. Dan begitu dia berbunga, mawar misalnya, merah, putih, kita sangat senang. Saya senang menanam bunga. Begitu dia berbunga, saya foto, saya lihat-lihat, saya kagumi keindahannya. Tetapi itu juga hanya sementara. Akan ada masanya bunganya layu, kalau mawar dia bulir-bulirnya itu akan rontok. Apa yang mau dikatakan dengan dua gambaran ini, saudara-saudara? Bahwa hidup manusia itu singkat. Sementara, kalau kita menggunakan gambaran kitab Ayub mengatakan Ayub 14 ayat 2, juga dikatakan menggambarkan kepanaan manusia. Mazmur 90 ayat 5 mengatakan hidup manusia itu berlalu seperti mimpi. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar saja. Sebentar saja. Lalu hilang gitu saja. Saudara-saudara, demikianlah kepanaan hidup itu. Tapi kita sering lupa tentang kesementaraan hidup itu. Sering lupa tentang kepanaan hidup itu. Banyak orang-orang yang terhisap, ini bahasa saya ya, yang tercemplung dalam kehidupan itu. Misalnya di sini saya sedang ngomong dengan mahasiswa, terhisap. Bukan berarti kalau begitu ya main-main aja hidupnya, bukan. Tetapi kita lupa, seolah-olah hidup kita itu akan lama. Padahal puji Tuhan kalau kita sampai di umur 70 tahun atau 80 tahun seperti yang disebutkan oleh pemazmur. Tetapi ada juga, banyak juga yang tidak sampai ke sana. Dibilang, meninggal si Anu katanya. Iya, kenapa? Sakit? Enggak sakit apa-apa. Meninggal si Anu, bagaimana caranya? Tidur, pas tidur meninggal. Itu kenyataannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kemudian saudara-saudara sama seperti tanaman yang berkembang tadi itu. Kita tanam, bertumbuh daunnya sampai dia menghasilkan bunga. Ada bunganya. Demikian juga fase kehidupan manusia. Lahir, bertumbuh, berkembang. Tapi jangan lupa, ada masanya juga bahwa hidup kita itu akan mengalami apa yang disebut dengan, dalam tanda kutip, bukan sedang mau bilang siapa-siapa ya, lisut, keriput, kusut, layu. Itu adalah fase kehidupan manusia. Kalau Tuhan berkenan kita bisa sampai umur 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun. Tetapi akan ada peralihan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Bahwa bukan hanya sementara. Tetapi juga akan ada fase di mana kita mengalami kekuatan kita tidak berdaya. Tubuh kita mungkin semakin tua. Akan ada kelayuan karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena pergumulan. Menunjukkan betapa kita rentan. Betapa kita ini sebenarnya sangat terbatas. Betapa sebenarnya kita ini, kekuatan kita itu terbatas. Kemampuan kita terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau disampaikan pemazmur kepada kita. Hidup yang sementara, dan kedua hidup kita yang begitu kita rentan. Begitu kita rapuh, begitu kita sebenarnya saudara-saudara
kekuatan kita terbatas. Kalau demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dalam kesadaran bahwa hidup kita ini singkat? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dalam kesadaran bahwa hidup kita ini terbatas? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan menyadari bahwa kita rentan? Begitu rentannya kehidupan ini. Seolah-olah ketika itu terjadi kita menyadari tidak ada kekuatanku, tidak ada kemampuanku. Adakah yang bertanya di sini? Kalau kita sadar bahwa kematian itu pasti terjadi, berapa lama lagi ya aku hidup di dunia ini? Berapa lama lagi ya Tuhan waktuku di dunia ini? Singkatkah? Panjangkah? Seminggu lagi? 2 minggu lagi? Setahun lagi? Bertahun-tahun lagi? Berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi kita tahu kita pasti mati. Dengan pasti kita tahu kematian itu pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Kita tunggu saja? Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Kan seringkali orang kalau 70 tahun, 80 tahun, saya 46 tahun di tahun ini, berarti saya punya sekitar 25 tahun lagi kurang lebih. Itu kalau seperti pemazmur. Lalu kalian cobalah hitung berapa tahun lagi. Bapak Ibu sekalian coba hitung berapa tahun lagi. Amang Inang, saudara-saudara sekalian, coba hitung berapa lama lagi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, persoalannya bukan seberapa lama. Tetapi apa yang kita isi, seberapa lama pun kita hidup di dunia ini. Kalau panjangnya hidup kita tapi hidup yang tidak bermakna, untuk apa? Singkat hidup kita tapi hidup yang bermakna, kurasa itu lebih memuliakan Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah fakta mengenai kehidupan manusia. Singkat, rapuh, rentan, ada batasnya. Tapi syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Ayat 18, 17 dan 18 menjadi penghiburan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan. Tuhan tahu betapa panahnya hidup kita ini. Kita diciptakan dari debu tanah dan mati akan kembali menjadi debu tanah. Selama hidup kita di dunia ini mungkin kita mengalami penderitaan, pergumulan, kerapuhan hidup, kerentanan hidup sebagai manusia. Kekuatan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, kekayaan meskipun ada mungkin yang kaya tapi terbatas. Kehebatan, posisi jabatan, tetap tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kerentanan kehidupan. Kematian, penderitaan, pergumulan, kesusahan. Siapa yang tidak tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, salah satu negara bagian di Amerika Serikat mengalami kebakaran hebat.
tempat di mana di sana adalah selebritis terkenal dengan rumah yang sangat bagus, mewah-mewah. Dalam detik waktu, wah sebentar saja kebakaran besar, habislah semua itu. Rumah yang besar-besar, yang mewah, kendaraan yang mewah-mewah. Apa yang mewah? Saya nggak tahu, saya nggak update. Rolls Royce apa? BMW apa? Hilang. Betapa panahnya, betapa sementaranya, betapa rentannya hidup ini. Tetapi Allah tidak melihat itu. Dikatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Forever and ever. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi manusia. Karena dia tahu siapa kita. Kita dicipta dari debu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kerapuhanmu. Dia tahu kelemahan tubuhmu. Dia tahu sekarang mungkin kau sedang dalam masa layu. Keriput, rentan. Tidak sehebat dulu, tidak sekuat dulu. Kita perlu perlindungan dari Tuhan. Kita perlu penjagaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia sendiri yang menopang. Dia sendiri yang menjaga kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah ini penghiburan yang seharusnya sungguh melegakan kita? Kasih setia Tuhan kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia yang menciptakan kita, yang tahu kepanaan kita. Dia yang menciptakan kita, yang tahu kesementaraan hidup kita. Dia yang tahu kerapuhanmu. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu kekuranganmu. Adakah yang bisa kita sombongkan? Adakah yang patut kita megahkan dari diri kita? Adakah yang patut kita besar-besarkan? Prestasi, pencapaian, ambisi. Adakah yang layak kita sombongkan? Karena sebenarnya Dia Allah kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu kepanaanmu. Dia tahu kekuranganmu. Jangan pernah menyombongkan dirimu. Apapun pencapaianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau pingin kuliah di mana? S2-nya di luar negeri. Dapat beasiswa ke Cambridge, Trinity College, Singapura. Mana lagi? Tapi ingat saudara-saudara, bagaimana cara kita melihat hidup ini bukan ansih ya, bukan hanya kita mau mengejar itu. Tapi karena kita tahu hidup kita ini singkat sementara, saudara-saudara, kita mau hidup maksimal, hidup yang bermakna. Hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau itu, karena itu saudara harus jadi orang pinter, orang bermartabat, orang berjabatan. Tapi ketika itu sudah terjadi, ingatlah bahwa tetap hidupmu tetap panah. Singkat, kamu tetap rapuh. Dalam sekejap seperti uap, bisa hilang, kata firman Tuhan. Sama seperti hidup ini bukan milik kita ya. Hidup ini kepercayaan yang dikasih Tuhan sama kita, anugerah. Demikian juga kepintaran, jabatan, kekayaan, posisi. Itu adalah anugerah kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan jadi ambil itu milikmu. Kalau dipercayakan berarti suatu hari akan diambil, diminta kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dipercayakan Tuhan harta, kekayaan, jabatan,
Atau mungkin ada orang yang umurnya udah 100 sekian tahun, ya umur tertua di seluruh penduduk dunia ini. Saudara-saudara, jangan itu menjadikan engkau congkak, sombong. Karena Tuhan sangat membenci. Sekali lagi saya garis bawahi. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Setelah dia jadi ini, naik ke atas terus matanya katanya. Gini nih orang ke atas. Jangan begitu. Hidup sementara. Panah seperti uap ada batasnya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, ya, kalau demikian dikatakan tadi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi kita. Bahkan bagi kita orang Kristen, orang percaya, kasih setia Tuhan itu, anugerah terbesar itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah sendiri merendahkan diri datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Karena itu bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang menguntungkan, bukan yang menakutkan. Kematian bagi orang percaya, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kematian adalah hal yang membahagiakan. Karena apa? Seperti Paulus bilang, aku senang bisa bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Itu sesuatu yang menguntungkan. Tetapi kalau Tuhan masih ingin kita hidup di dunia ini, berarti Paulus bilang, hidup memberi buah. Mari kita baca. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Wah, sungguh indah firman Tuhan. Bagi orang percaya, kasih Tuhan yang kekal itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, jaminan hidup kekal menjadi bagiannya. Karena itu orang yang percaya mengatakan mati adalah keuntungan. Sukacita, gembira karena aku akan bertemu dengan penebusku di surga yang mulia. Hidup bersama dengan Dia. Tetapi kalau aku masih harus hidup di dunia ini, maka tidak ada lain selama aku hidup di dunia ini, hidup memberi buah. Hidup dalam ketaatan, hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup yang berguna bagi orang lain, hidup berdampak bagi orang lain. Sehingga ya, kalau Tuhan menetapkan waktunya kita kembali, Dia akan menyambut kita seperti perumpamaan talenta itu. Hai hambaku yang setia, mari masuklah, makan bersama-sama dengan aku. Selama kita hidup di dunia ini berarti hidup memberi buah. Mempergunakan semua talenta yang Tuhan berikan. Mempergunakan semua tenaga yang Tuhan berikan. Kemampuan, kecerdasan, harta kekayaan, posisi jabatan. Hidup memberi buah. Sehingga ketika selesai waktunya, Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia.
Saya akan tutup firman Tuhan ini. Mari kita nyanyikan bersama. Ada satu lagu yang sangat sering kita nyanyikan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus saling berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Seberapa lama pun waktu yang masih akan Tuhan berikan kepada kita. Dalam kesadaran bahwa hidup ini seperti rumput, seperti bunga yang akan cepat berlalu. Hidup ini sementara, tidak selama-lamanya, saudara. Mungkin kita ada yang terbatas lemah tubuh kita, terbatas dari segi kemampuan intelektual kita, terbatas dari harta kekayaan kemampuan atau sebaliknya. Saudara-saudara dikaruniai Tuhan kesehatan, kekuatan, harta kekayaan, jabatan. Tetapi saudara-saudara hidup ini hanya sementara. Jangan andalkan dirimu, jangan sombongkan dirimu, jangan congkak. Tetapi tetaplah rendah hati karena apa? Tuhan tahu siapa kita. Aku hanya debu, abu. Tetapi dalam kesementaraan itu, dalam kepanaan hidup itu, dalam kerentanan hidup itu, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kekuatannya melimpah diberikan kepada kita, penghiburannya sempurna diberikan kepada kita, pertolongannya nyata dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Adakah alasan lain bagi kita untuk hidup tidak melayaninya? Hidup kita, marilah kita hidup berguna, hidup berbuah, hidup jadi berkat. Sampai waktunya tiba, kita akan pulang kembali kepada Tuhan dengan senyum. Karena apa? Paulus bilang kita telah berlomba
berusaha sekuat tenaga kita dan sampai ke finish. Di sana Tuhan sudah menunggu kita. Bilang, hai hambaku yang setia. Terima kasih ya sudah berjuang. Masuklah ke rumahku. Mari sini makan dengan aku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Firman-Mu berkatilah. Berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memuaskan kami dengan firman-Mu, mengisi bejana rohani kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, peneguhan bagi kami Tuhan, menjalani kehidupan di dunia ini. Sungguh Tuhan, kami tahu hidup ini sementara, singkat ya Tuhan, ada batasannya. Dalam waktu sebentar, sekedap saja Tuhan, kematian itu bisa datang. Engkau juga mengingatkan kami, betapa rentannya kami Tuhan, akan ada waktunya. Kami mengalami kerapuhan, kerentanan, kelayuan, mungkin oleh karena pertambahan usia, kelemahan fisik, tetapi juga karena berbagai pergumulan, tantangan kehidupan. Bapa, ampuni kami kalau kami sering lupa. Kami terhisap akan segala kehidupan kami dalam segala posisi, jabatan, harta, kekayaan, atau bahkan pergumulan-pergumulan dalam hidup kami yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menghiburkan kami ya Bapa. Supaya kami ya Tuhan tidak mengandalkan diri kami. Supaya kami ya Tuhan juga tidak menjadi orang-orang yang congkak dan sombong dengan pencapaian-pencapaian hidup yang Tuhan beri kepada kami. Karena sesungguhnya hidup itu adalah anugerah pemberian-Mu Tuhan. Engkaulah pemiliknya ya Bapa. Sebagai pemilik kapan saja Engkau berotoritas untuk mengambilnya. Dan ketika Engkau telah menetapkan waktunya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya ya Tuhan. Karena itu biarlah kami hidup di dunia ini Tuhan, berjuang memanfaatkan segala talenta yang Tuhan beri kepada kami. Segala tenaga, kekuatan, kemampuan, kecerdasan, apa saja yang Tuhan beri, kami mau hidup ya Tuhan semaksimal mungkin ya Bapa, tidak menyia-nyiakannya. Karena kami tahu betapa sementaranya hidup ini. Kami mau belajar dengan maksimal, berjuang dengan maksimal, bekerja dengan ulet, dengan tekun. Karena kami tahu betapa sementaranya. Kami tahu ya Tuhan itu semua. Biarlah ya Bapa, kami juga Tuhan, tolong kami Bapa, supaya ketika pun apa yang kami capai dalam hidup ini Tuhan, tidak membuat kami sombong. Tetapi sungguh Tuhan, kami tetap mau mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang
yang Kau beri kepada kami gunakan untuk melayani-Mu. Hidup menjadi berkat bagi orang lain ya Allah. Hidup berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Telah menerima kasih yang kekal itu ya Tuhan. Sesungguhnya kematian bagi kami adalah keuntungan, karena kami bisa bersama-sama dengan Engkau Allah yang mulia di surga bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami sekarang ini Tuhan, sampai waktunya Tuhan menetapkan berakhir, tolong kami Bapa untuk hidup memberi buah, hidup melayani Engkau, hidup menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Yang ada sebelum segala sesuatu ada dan akan terus tetap ada ketika segala sesuatu berakhir. Tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu itulah yang menghiburkan kami, menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, kesusahan, kesedihan, kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengenal seluruh umat-Mu dalam segala pergumulan keberadaan hidup kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami kembali, sehingga ketika kami kembali berjuang dalam kehidupan kami terus mau hidup bergantung, berserah kepadamu Tuhan, di dalam kasih setia-Mu yang kekal selama-lamanya itu. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau Roh Kudus akan terus bekerja di hati seluruh umat-Mu, mengingatkan kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Membangun bangsa lewat pelayanan di desa
Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami umat-Mu yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami semua yang hadir di sini, sehingga kami boleh menikmati anugerah, menikmati lagu-lagu pujian, menikmati sabda firman-Mu yang terus mengingatkan kami betapa kasih-Mu yang sungguh besar atas kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini yang boleh Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Kiranya menjadi pujian, menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu dan Engkau pun disenangkan. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, menyertai sehingga terus boleh menjadi berkat di setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami betapa besarnya kasih setia Tuhan terus melingkupi kami. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami boleh digerakkan untuk mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang tidak terpedulikan. Kiranya melalui kami Tuhan, boleh juga menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah mewartakan firman, memberitakan firman pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada, baik yang on-site, baik juga yang mengikuti secara online. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati mereka. Bagi orang-orang yang menonton, mengikuti ibadah ini, kami berdoa Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Setiap pengharapan Tuhan kabulkan. Setiap pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, sehingga Tuhan boleh menanggungnya. Mereka disadarkan bahwa kasih Tuhan tetap di dalam mereka, menyertai mereka, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada mereka dan kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat yang on-site pada saat ini. Tuhan memberkati mahasiswa-mahasiswa STT Trinity dan juga Amang Inang yang hadir. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai sehingga pelayanan ini terus boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang baru saja kami merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-80 tahun. Banyak hal yang telah Engkau perbuat kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pakailah ini menjadi negara yang adil, menjadi negara, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu melalui kepemimpinan yang tertinggi pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati dan juga berdoa untuk pimpinan pusat, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga serta jajarannya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemajuan untuk negara Republik Indonesia ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan perdamaian kepada bangsa-bangsa, negara-negara yang beradik kuasa, yang melakukan peperangan sampai saat ini. Kiranya Tuhan anugerahkan kepada mereka perdamaian, sehingga tetap menjadi dunia yang aman, tidak berdampak bagi negara-negara yang ada di sekitarnya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk semua para panitia yang terus menayangkan siaran ini, terkhusus kepada Nusantara TV
yang terus berjuang menjadi berkat, yang menayangkan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, kiranya terus menjadi berkat dan tidak jemu-jemu untuk menayangkan siaran-siaran rohani, untuk menjadi berkat yang menembus tidak hanya di pelosok-pelosok, tetapi juga dunia ini boleh terberkati. Inilah Tuhan hidup kami. Doa kami ini kami sampaikan, kami serahkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini.
Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke kehidupan kita, mengingat hidup kita yang seperti rumput dan bunga yang sementara, tetapi juga kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, seluruh pemirsa Nusantara TV dan jemaat sekalian dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Nya yang terus memberkati kita dimanapun kita berada. Pada hari ini kita juga sangat bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh bekerja sama dengan Nusantara TV di dalam typing ibadah pada hari ini. Dan STT Trinity secara khusus berada di kota Parapat. STT Trinity berdiri pada tahun 2012 dan STT Trinity berada di bawah Yayasan Bina Dunia, dan beban atau visi misi yang Tuhan taruhkan yaitu kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala sebagai pendiri STT Trinity Parapat, sehingga kampus ini boleh berada di Parapat karena keterbebanan beliau melihat kondisi kekristenan di tengah-tengah Tanah Batak secara khusus Samosir yang menjadi kerinduan beliau bagaimana kerohanian bisa bertumbuh dan berkembang di daerah kekristenan, secara khususnya di Pulau Samosir. Dan sangat bersyukur STT Trinity sejak tahun 2017 telah menghasilkan lulusan yang berada di berbagai tempat, seperti di daerah perkotaan dan juga di daerah pedalaman-pedalaman seperti Mentawai, di Jawa, di Jambi, dan di berbagai tempat. Dan sangat bersyukur para lulusan STT Trinity dipakai Tuhan sangat luar biasa. STT Trinity saat ini memiliki program studi sarjana teologi yang telah terakreditasi oleh BAN PT. STT Trinity memperlengkapi setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini untuk menjadi para pelayan di berbagai gereja, di berbagai daerah, bukan hanya gereja tetapi juga ke sekolah-sekolah yang merindukan pelayanan dari STT Trinity Parapat. Kegiatan STT Trinity Parapat mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan-pelayanan misi di berbagai tempat. Pendidikan STT Trinity Parapat berperan aktif dalam menghasilkan lulusan yang melayani gereja dan pusat-pusat misi, sekolah, dan masyarakat, menjalin kerjasama di berbagai gereja dan juga sinode, lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas. Bidang penelitian,
STT Trinity Parapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang teologi, misiologi, dan isu-isu sosial yang relevan, serta mengunggah hasilnya ke jurnal internasional, nasional, dan lokal. Bagian pengabdian kepada masyarakat, pengabdian masyarakat merupakan bagian dari integral dari visi misi STT Trinity Parapat, di mana dosen dan mahasiswa bekerja sama untuk melakukan berbagai program, kegiatan seperti kunjungan ke desa terpencil, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pembinaan rohani. Dan pelayanan misi STT Trinity Parapat memiliki fokus yang sangat kuat dalam pelayanan misi, mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam misi gereja. Melalui program misi, mahasiswa belajar mengintegrasikan iman dengan tindakan nyata, menjangkau orang-orang yang kurang terlayani, dan memperluas pengaruh positif gereja di masyarakat. Kegiatan ini meliputi penginjilan, pelayanan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, bahkan sampai SMA, bahkan sampai perkuliahan, kebaktian kebangunan rohani atau KKR, pelaksanaan ibadah seperti parapat bermazmur, camp siswa, dan keterlibatan dalam pelayanan pusat pelayanan STT Trinity. Akhir kata, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk terus mendukung dan mendoakan STT Trinity Parapat semakin dipakai Tuhan membangun gerejanya, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, serta menjadi terang Kristus di tengah-tengah bangsa dan dunia. Teriring salam dan doa dari kami Civitas Akademika STT Trinity Parapat. Shalom.